Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke guys, sebenarnya dua berita pertama yang ingin gua sampaikan di video kali ini sama-sama tentang idol yang melakukan blunder atau kesalahan yang bikin banyak orang kesel gitu. Mari kita bahas berita yang pertama dulu. Yang pertama melakukan blunder adalah J dari Day6. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul Jamie ungkap kekecewaan usai Day6 menggunakan istilah merendahkan wanita untuk dirinya. Jadi guys, ceritanya itu hari ini beredar di berbagai media sosial potongan video live-nya J di Twitch-nya dia gitu. Di potongan video tersebut, J kayaknya lagi nge-reaction Jamie. Gua nggak tahu apa MV-nya atau foto atau interview Jamie, gua nggak ngerti lah gitu. Okay, now that I'm not in K-pop anymore, I could say this. Why Jamie trying to be a thought? Intinya di potongan video tersebut J ngomong, karena sekarang gua udah bukan lagi di K-pop, gua bisa ngomong kayak gini nih. Kenapa Jamie berusaha untuk menjadi a thought? A thought itu bahasa Inggris singkatan dari That Who Over There kalau nggak salah. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia bahasa gampangnya itu jablay atau lonte gitu. Jadi kenapa Jamie berusaha untuk menjadi jablay? Intinya gitu kata-kata J. Terus dia ketawa. Intinya yang diomongin sama J itu adalah candaan gitu. Habis dia ketawa gitu, dia ngomong, nggak apa-apa, ngomong aja ke orangnya, kasih tahu orangnya gitu. Intinya dia ngomong gitu kayak nyuruh orang yang nonton dia atau fans yang nontonin dia untuk ngasih tahu ke Jamie omongannya dia barusan di live dia tersebut gitu guys. That's right, I said it. Tell her. I said it. Tell her. Nah, ternyata omongan dari J tersebut langsung ditanggepin sama Jamie di akun Twitternya. Jamie sempat ngomong, what? Kayak mempertanyakan, lu ngomong apa gitu? Lu bilang gua apa gitu? Terus Jamie juga nge-quote twist, dia bilang, gua masih inget gimana gua ngedukung lu bahkan sebelum lu masuk ke agensi lama lu. Agensi lamanya kan JYP gitu. Terus gimana gua selalu berdoa untuk lu, intinya seperti itu gitu. Jamie menunjukkan kekecewaannya terhadap omongan J di live tersebut gitu. Dan akhirnya jadi rame gitu, banyak fans yang juga marah ke J gitu, baik dari kalangan fansnya Jamie maupun dari kalangan fansnya Day6 sendiri gitu. Bahkan banyak fansnya J yang gak nyangka J bakal begitu ke Jamie. Buat kalian yang gak tahu, J sama Jamie ini udah berteman dari lama banget. Gue ngikutin mereka dari mereka yang masih nge-host di acaranya Arirang. Gue lupa judulnya apa, After School Club kalau gue gak salah gitu. Mereka juga bareng-bareng masuk ke Dive Studios kan, sempat bikin podcast di Dive Studios masing-masing dari mereka gitu. Dan mereka tuh temen banget, satu circle. Karena gue salah satu orang yang ngikutin circle mereka ini kayak sekumpulan idol yang bisa bahasa Inggris gitu, yang pernah tinggal di Amerika atau di luar Korea lah intinya, yang fasih berbahasa Inggris. Setahu gue circle mereka tuh ada Eric Nam, ada BM Card, ada Ashley Lady Scott, ada Penil B2B, ada Amber, ada J, ada si Jamie ini gitu. Jadi mereka tuh temen banget lah gitu. Dan gue kaget sama berita ini karena J ngomong gitu, memang sangat terlihat di videonya J ngomong gitu tuh maksudnya bercanda gitu, karena dia sampai ketawa-tawa ngakak banget gitu. Cuman yang gua nggak nyangka akhirnya candaan J itu justru bener-bener bikin Jamie tersinggung. Sampai Jamie nulis ini di Twitternya, kan kita kaget gitu. Kalau Jamie nggak tersinggung sebenarnya ini mungkin nggak jadi masalah gitu, atau Jamie malah nulis di Twitternya, nggak apa-apa guys, emang candaan kita kayak gitu. Misalnya Jamie nulis kayak gitu, mungkin ini nggak akan dipermasalahkan sama fans atau siapapun gitu. Tapi karena Jamie-nya justru merasa tersinggung dan terlihat sekali tersinggung dari tweetnya, akhirnya ini jadi rame. Nah, setelah mengutarakan kekecewaannya tersebut, Jamie ngapus tweetnya yang tadi gitu. Terus dia nge-tweet lagi bahwa dia udah nggak apa-apa gitu. Dia juga ngomong kalau dia nggak suka aja cewek dibercandain kayak gitu, atau jadi objek bercandaan seperti itu intinya. Dan setelah itu J langsung minta maaf ke Jamie di Twitter. Dia nge-tag Twitternya Jamie juga. Intinya dia bilang bahwa dia pengen minta maaf ke Jamie dan ke semua orang tentang apa yang dia bilang gitu. Dia juga ngomong kalau yang dia omongin jelas salah, jelas komentar yang menyedihkan lah. Intinya dia sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan. Dan dia juga menjelaskan bahwa maksud dari kata-kata tersebut tidak ditujukan untuk menghina, kayak semacam mungkin mau ngomong kayak, wih lu badass banget gitu. Badass kan itu bukan hinaan intinya gitu. Jadi dia ngomong thought itu maksudnya adalah kayak ngomong badass gitu lah, intinya seperti itu. Tapi ini akhirnya salah karena omongan dia memang kasar. Thought itu memang istilah yang kasar dalam bahasa Inggris gitu. Dan Jamie-nya sendiri
Kan sekali lagi tadi tersinggung gitu. Yang gue sedih di sini adalah karena di Twitter itu trending tentang J dan juga Jamie ini gitu. Dan yang gue sedih adalah bacain komentar-komentar dari fansnya J gitu. Banyak fansnya J yang kecewa banget, yang bilang, J kok lu jadi gini sih, lu kok lu keluar dari agensi JYP malah jadi gini gitu. Banyak juga yang ngomong ini bukan J, ini Itch gitu. Nah buat yang nggak tahu, J ini punya semacam dua nama panggung lah. J itu nama panggung dia kalau jadi member Day6 atau saat dia jadi member Day6. Itch itu adalah project solonya dia gitu. Kalau J ini ngeluarin solo, dia selalu pakai nama Itch inilah gitu. Gua nggak tahu cara bacanya Itch apa, bukan ya, dari podcastnya J sih gue dengernya EAJ itu dibacanya Itch gitu. Coba dikoreksi kalau gue salah ya guys gitu. Dan sekarang pertanyaannya adalah, Bang, yang kayak gini-gini tuh salah apa enggak sih Bang? Sebenarnya persepsi orang beda-beda tentang bercandaan seperti ini guys. Tapi kalau kita ambil yang pastinya dulu, jelas ini salah karena bercandaannya J itu mengandung kata-kata kasar gitu. Karena kata-kata kasar kan tidak harusnya dipublis gitu. Dan kita nggak tahu nih, candaan kayak gini emang candaan dia biasa di circle-nya, di tongkrongannya atau enggak gitu. Kalaupun memang sebenarnya ini candaan biasa di tongkrongan, harusnya sih ya memang tidak dipublish gitu. Ketika lu lagi ngonten atau ketika lu lagi ditonton banyak orang, harusnya lu nggak bercanda seperti itu gitu. Itu salahnya J di sini gitu. Sekali lagi kalau lu lihat videonya, memang niatnya J itu sepertinya bercanda, orang dia ketawa ngakak banget guys kalau kalian lihat videonya gitu. Cuman ya salahnya J di situ, dia ngomongin kata kasar ke temennya sendiri dan ternyata temennya tersinggung gitu. Ini yang jadi masalah utamanya. Jamie jelas menunjukkan ketersinggungannya terhadap perkataan J tersebut. Kalau Jamie-nya nggak tersinggung, ya bisa jadi ini nggak jadi masalah gitu. Karena kalau kalian lihat influencer Indonesia sering kok gitu, kayak cowok cewek atau temenan nih mereka di kontennya mereka kayak, dasar lu lonte, mau ngelonte lo, kayak gitu. Kan ada bercandaan orang yang kayak gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama ngambil itu candaan, mah nggak akan jadi masalah ini. Masalahnya Jamie-nya ngerasa tersinggung lah gitu. Jadinya emang ini berarti masalah gitu, dan memang J harus minta maaf, dan J udah minta maaf gitu. Cuman sekali lagi yang gue sedih adalah banyak sekali yang akhirnya mengutarakan kekecewaannya. Bahkan ada yang bilang gini, yang gue sedih banget bacanya ya. Gue tahu J salah, gue kesel sama kesalahan J ini, tapi J ini yang bikin gue semangat gitu selama ini. Dia yang udah ngasih semacam motivasi ke gue. Jadi gue nggak tahu harus apa. Gue marah sama dia, tapi gue nggak bisa ninggalin dia. Gue sedih bacanya, kayak aduh, ada fans yang sampai segitunya ya. Maksud gue sesayang itu sama idolnya gitu. Gue sedih baca-bacainnya gitu. Jadi ya, harapan gue di sini adalah J sama Jamie ya beneran ketemu, menyelesaikan masalah ini. Terus kalau bisa dipublish, karena masalahnya udah terlanjur kena ke publik nih, ke para fans, ke masyarakat gitu. Tolong dipublish juga kalau mereka udah baikan bener dan udah main bareng lagi, supaya masalah ini bener-bener kelar gitu. Karena ya ini namanya blunder, keceplosan aja menurut gue, ini keceplosan, tapi keceplosannya memang sesuatu yang salah gitu. Dan kadang-kadang manusia memang seperti itu. Sekali lagi, semoga gue doain masalah ini benar-benar selesai gitu, dan ya bisa kembali seperti normal lagi semuanya gitu. Oh iya, kalau kalian nanya, Bang, gue kesel aja pokoknya sama J, gue berhenti ngefans J, boleh nggak? Boleh, itu hak lu gitu. Tapi kalau ada orang yang tetap mau ngefans J, ya juga biarin aja gitu. Hak masing-masing aja gitu, tergantung gimana persepsi orang gitu. Kalau lu ngerasa itu salah banget, mau ninggalin J, ya udah gitu. Tapi kalau lu masih ngerasa ini bisa dimaafin kok, ya udah juga gitu. Gak usah saling nyalain satu sama lain. Jangan sampai gara-gara masalah ini malah fans yang berantem. Itu sih yang gue pengen omongin. Selanjutnya, berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari the biggest girl group in the world, Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul, "Waktu hiatus full group Blackpink disebut terlalu lama. Netizen Korea, apakah mereka sedang wamil?" Nih isi beritanya guys. Melalui situs PAN, seorang netizen membuat postingan mengenai momen dimana aku menyadari betapa lama hiatus Blackpink secara full group. Album grup terbarunya adalah Love Sick Girls yang dirilis 1 bulan sebelum aespa debut. Netizen lainnya pun meninggalkan komentar seperti yang pertama, "Tidak, tapi apakah mereka wajib militer atau semacamnya? Hahaha." Yang kedua, "Jika aku berasumsi bahwa mereka comeback bulan Maret ini, mereka akan hiatus selama 1 tahun 6 bulan yang merupakan lamanya wajib militer idol pria.
jika kalian adalah penggemar idol pria itu akan menjadi tertahankan. Hahaha. Yang ketiga, bukankah seharusnya mereka comeback setahun sekali? Bukannya karena mereka sibuk touring ke luar negeri karena corona. Yang keempat, itu hanya mungkin terjadi karena mereka adalah Blackpink. Idola lain 100% akan gagal. Yang kelima, kapan Blackpink selesai wamil dan lain-lain. Kalian bisa baca komentar-komentar lainnya di portal berita Pancave di Instagram ya guys. Yap, ini adalah berita yang menurut gua sangat lucu. Gua ngebacanya bahkan netizen Korea pun menyadari itu gitu. Karena akhirnya realize kalau gila Blackpink udah lama banget ya nggak comeback secara full group. For your information, tadi dikasih tahu bahwa Blackpink comeback terakhirnya itu sebulan sebelum aespa debut. Nah, sementara aespa sendiri udah comeback berkali-kali. Untuk comeback resminya aja udah 2 kali. Jadi debut Black Mamba, terus comeback Next Level, terus comeback lagi Savage gitu. Kalau dihitung sama project-project SM udah 5 kali. Mereka sempet juga ngeluarin lagu yang Forever sama yang kemarin di Dreams Comes True kan gitu. Sedangkan Blackpink sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mereka comeback full group gitu. Tapi kemarin kita sempat terhibur karena Rose melaksanakan solonya, Lisa juga melaksanakan solonya gitu. Cuman mungkin karena kalau di agensi lain kalaupun ada member yang solo, tetap setiap tahun grupnya akan comeback gitu. Sedangkan Blackpink comebacknya 2020, sekarang udah 2022 belum comeback gitu. Dan akhirnya Kades bahkan bilang bahwa mereka wamil. Dan ternyata lamanya waktu laki-laki Korea sekarang wamil tuh 1 tahun 6 bulan kalau gua nggak salah tadi dibilangnya. Dan kalau misalnya sampai Maret Blackpink baru comeback, berarti mereka bener-bener persis seperti idol laki-laki yang lagi wamil di Korea, lamanya mereka hiatus sebagai grup gitu. Dan ini udah jadi bercandaan di kalangan para fans sendiri gitu. Bahkan gua nemu di TikTok kocak banget guys, ada yang bilang gini, internet akan sangat menggemparkan apabila 3 solois dan 1 aktris ini kolaborasi. Terus keluar videonya Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo gitu. Gue ketawa ngakak ngeliat video itu karena mereka bahkan tidak fans bahkan udah ngeparodiin kalau mereka nggak minta Blackpink comeback gitu, tapi minta kolaborasi antara 3 solois dan 1 aktris. Kita semua tahu Jennie, Rose, dan Lisa udah mengeluarkan lagu solo mereka, atau bisa dibilang mereka udah debut sebagai solois, dan Jisoo udah debut sebagai aktris gitu. Jadi 3 solois dan 1 aktris, gue ketawa ketika pada ngeliat konten kayak gitu. Jadi ya, itu yang pengen gue bahas di sini sebagai intermezzo aja karena lucu aja gue ngeliat berita ini. Coba Blink dijawab pertanyaan dari Kanets, kapan kira-kira Blackpink ini akan selesai wamil dan comeback full group, karena gua belum melihat sedikit pun tanda-tandanya gitu. Paling nggak sampai dramanya Jisoo abis, menurut gua nggak mungkin Blackpink comeback full group. Menurut gua ya gitu. Silahkan kalau kalian punya pendapat terhadap comebacknya Blackpink ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kalian ada yang cenayang kan, yang jago membaca masa depan. Blackpink comeback pasti di bulan ini. Tulis aja di kolom komentar di bawah, gue pengen baca, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.